Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, Malaysia, Thailand, dan yang ada di dalam negeri sendiri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 ini kita akan mengkaji di Ba'da Subuh yang indah ini dengan judul Aku Reinkarnasi Nabi Musa. Bisa dikatakan Aku Nabi Musa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-46. Masya Allah. Ayat yang ke-49. Mohon maaf. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpahkan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Shadaqallahul azim. Jadi kalau makna yang tersurat atau makna kisah-kisah masa lalu, kita sudah mendengarkan bersama kisah-kisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Diceritakan ketika saat menjelang Nabi Musa terlahir, Raja Fir'aun mencari atau membunuhi anak bayi yang terlahir sebagai laki-laki dan tidak membunuh bayi perempuan. Jadi yang dibunuh hanya bayi laki-laki saja. Jadi apa makna dari itu semua? Jadi memang di dalam Al-Quran ini ada cerita yang zahir, ada cerita yang batin. Ada cerita syariatnya, ada cerita ma'rifatnya. Tergantung kita duduk di mana. Karena di dalam
surat Az-Zariyat sudah disebutkan. Mari kita buka bersama. Mengatakan, dan juga Arabnya saya baca ya. Az-Zariyat ayat 21. Nanti kita kupas, kita baca dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, inilah tanda bukti bahwa cerita itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, yakni makna mutasyabihat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, yakni makna yang makrifat yang jarang diketahui oleh manusia. Kita selama ini seolah-olah sudah jenuh mendengarkan dongeng-dongeng yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa saya katakan dongeng-dongeng yang ada di dalam Al-Quran? Seolah-olah dongeng itu di dalam Al-Quran itu mengisahkan kejadian-kejadian zaman dahulu, yakni kejadian Nabi Musa bersama Fir'aun, kejadian Nabi Ibrahim bersama Namrud. Itu hanyalah cerita-cerita usang atau dongeng-dongeng belaka bila kita hanya memahami, kita hanya membaca secara yang tersurat, secara syariatnya. Agar Al-Quran ini tidak menjadi dongeng, agar cerita yang ada di dalam Al-Quran ini menjadi nyata dan tidak menjadi dongeng cerita-cerita umat dahulu, maka diperlukan atau manusia naik lagi, lebih dewasa lagi. Dulu bocil atau masih kanak-kanak, lalu kita tingkatkan lagi agar supaya hati kita dewasa dengan belajar makna mutasyabihat apa di balik cerita-cerita itu, agar kita bisa mengambil manfaatnya atau hikmahnya untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hati orang-orang yang dapat menerima petunjuk itu. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca-baca saja, namun harus diresapi apa makna dari bacaan itu, apa tujuan dari cerita-cerita itu. Dan kita bila sudah memahami apa yang dimaksud dari cerita-cerita itu, bukan hanya mengandung cerita syariat saja, bukan hanya mengandung cerita dongeng saja, tapi dengan dongeng itu kita bawa masuk ke dalam diri kita untuk kita hayati dan untuk kita amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka dari itu saya beri judul Aku Reinkarnasi Musa. Tergantung duduk kita ada di mana. Saya bisa juga membuat judul Aku Reinkarnasi Raja Fir'aun. Bebas saya membuat judul. Saya bisa membuat judul lagi, Aku Budak-Budak Fir'aun. Bisa. Jadi ada 3 judul. Tapi yang saya pilih di sini Aku Reinkarnasi Musa. Judul yang lain bisa Aku Reinkarnasi Budak-Budaknya Fir'aun.
Bisa dibuat judul lagi, Aku Reinkarnasi Raja Fir'aun. Nanti kita kupas makna mutasabihat yang ada di balik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Kita ulang lagi biar nyambung di surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Ini menceritakan, Allah menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Musa, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, di sini makna hikmah yang tersirat, yakni ketika Nabi Musa diselamatkan dari pembunuhan di waktu Nabi Musa masih bayi. Karena saat itu Nabi Musa membunuhi bayi yang terlahir laki-laki, sedangkan yang perempuan diberi kesempatan hidup. Nah, apa makna dari ini semua? Yaitu ketika kita atau ketika saya masih menjadi reinkarnasinya Raja Fir'aun. Ketika saya masih menjadi Raja Fir'aun. Apa yang saya maksud saya reinkarnasi Raja Fir'aun? Ketika kedirian wujud manusia saya di dalam hati saya itu masih lebih unggul daripada wujudnya Allah. Ketika hawa nafsuku masih lebih nyata dari nyatanya Allah. Ketika pengakuan diriku sebagai manusia di dalam hatiku lebih jadi penguasa daripada dikuasai oleh Allah. Itulah yang dimaksud aku reinkarnasi Raja Fir'aun. Jadi aku Abdul Halim tidak ubahnya ya seperti Raja Fir'aun. Apa maknanya? Aku merasa menjadi Tuhan yang asli di dalam dadaku. Jadi sebenarnya aku Abdul Halim ini adalah makhluk. Makhluk itu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa sang penciptanya. Itulah keyakinan bahwa kita semua selama ini mengaku sebagai makhluk, mengaku sebagai ciptaan, mengaku sebagai yang diadakan. Tapi realitanya aplikasi praktek di dalam kehidupan ini kita tidak mau jadi makhluk. Abdul Halim tidak pernah mau jadi makhluk. Abdul Halim maunya jadi sang kholik. Kenapa? Karena Abdul Halim, karena diri kita semua selama ini merasa menjadi sang pencipta apapun yang kita perbuat. Jadi ketika kita merasa menjadi sang pencipta apapun yang kita perbuat, maka sudah tidak ada Tuhan lagi di dalam hati kita kecuali ya diri kita sendirilah sebagai Tuhannya, sebagai penguasanya. Inilah yang disebut aku Abdul Halim adalah reinkarnasi dari Fir'aun. Jadi aku juga bisa jadi reinkarnasi dari Raja Fir'aun ketika aku masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhanku. Ketika aku masih merasa lebih ada daripada adanya Tuhan yang menciptakan diriku. Ketika kemakhlukanku sudah menyerupai sang kholik di dalam dadaku.
Apa contohnya? Seperti contoh ketika aku bicara seperti ini, aku mengaku di dalam hatiku bahwa ini pembicaraan Abdul Halim. Ketika aku lagi merokok, di dalam hatiku mengatakan bahwa yang merokok ini Abdul Halim. Di dalam hatiku mengatakan ketika aku sholat, mengatakan bahwa yang bisa sholat ini adalah Abdul Halim. Tidak mungkin Allah itu bisa bicara seperti ini. Tidak mungkin Allah itu bisa merokok. Tidak mungkin Allah itu bisa bergerak atau menguasai diriku. Itulah keyakinanku dan keyakinan kita semua selama ini, seolah-olah hanya kita yang menjadi Tuhan di dalam dada kita. Tidak ada Allahnya. Kenapa? Karena yang ada hanya wujud manusia kita. Nah, yang wujud inilah yang selama ini kita pertuhan-tuhankan. Yang wujud di dalam hati diri kita, termasuk di dalam hatiku Abdul Halim selama ini, inilah sebenarnya wujudnya, reinkarnasinya Raja Fir'aun. Jadi sama dengan di dalam Al-Quran mengisahkan antara Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi tergantung duduk kita saat ini ada di mana. Duduk kita di dalam hati kita sebagai reinkarnasi Raja Fir'aun kah, atau sebagai reinkarnasi Nabi Musa. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Maka dari itu kita menghayati tanpa kita berkomentar di dalam hati. Hayati saja ayat-ayat Allah. Nikmati saja ayat-ayat Allah. Jangan melawan Allah. Jadi ketika manusia sudah tidak melawan Allah lagi, ketika manusia sudah berdamai dengan Tuhannya, maka tiada kata enjoy saja. Enjoy saja diperankan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ketika saat Fir'aun berkuasa, yakni membunuhi bayi-bayi laki-laki dan memberi kesempatan hidup bagi bayi perempuan, apa maknanya? Ketika saya Abdul Halim masih menjadi Raja Fir'aun di dalam dadaku, pasti yang dimaksud anak laki-laki di sini dibunuh semua, yakni kebaikan-kebaikan itu dibunuh oleh Raja Fir'aun. Makna dari kebaikan itu apa? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya gerakkan, seolah-olah ini bukan gerakan Allah. Seolah-olah ini bukan kuasa Allah. Saya bicara seolah-olah bukan Allah yang bicara, tapi Abdul Halim yang bicara. Ketika aku sholat seolah-olah bukan Allah yang mensolatkan aku, yakni aku sendiri yang merasa bisa sholat. Dasar saya ini adalah Raja Fir'aun, maka itulah yang dimaksud membunuh anak laki-laki. Membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki yang terlahir, yakni membunuh iman kita sendiri. Selama ini saya beriman Allah Tuhanku, tapi di dalam hatiku yang ada, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang nyata bukan Allah, tapi Abdul Halim yang nyata. Inilah yang dimaksud membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki, dan membiarkan bayi perempuan. Maknanya apa? Di dalam hati kita membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan hawa nafsu yang terjadi pada diri kita. Apa kemaksiatan itu? Yakni hati selalu syirik, hati selalu ingkar kepada Allah, hati selalu ingkar kepada Tuhan. Kenapa?
Kok dikatakan hatiku Abdul Halim ingkar kepada Tuhan, hatiku Abdul Halim syirik kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang ada di dalam dadaku hanya Abdul Halim, bukan Tuhan. Itulah yang dimaksud syirik kepada Tuhan. Abdul Halim sudah mensekutukan Tuhan dengan Abdul Halimnya, sehingga Abdul Halim yang wujud itulah yang ku sembah-sembah selama ini, yakni menyembah kewujudan Abdul Halim itu sendiri. Inilah yang dimaksud membunuh bayi laki-laki, yakni membunuh jalan lurus kembali kepada Tuhan, akhirnya dibelokkan menghidupkan bayi perempuan ketika kita tersesat di jalan hawa nafsu, di jalan Abdul Halimnya yang merasa ada, di jalan Abdul Halimnya yang merasa wujud, di jalan Abdul Halimnya yang merasa hidup, di jalan Abdul Halimnya yang merasa bisa apa-apa di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud menghidupkan bayi-bayi perempuan hawa nafsu. Bayi laki-lakinya dibunuh-bunuhi. Imannya selama ini hanya iman kepada keakuan diri manusianya yang ada di dalam hatinya. Inilah yang disebut reinkarnasi Raja Fir'aun. Jadi saya pun juga reinkarnasi Raja Fir'aun, saya pun juga reinkarnasi Nabi Musa. Jadi yang terpenting di mana kita duduknya. Kalau kita masih suka membunuh-bunuhi iman kita, yakni membunuh Allah. Membunuh Allah itu apa maknanya? Seakan-akan Allah itu tidak berkuasa pada diri kita. Seolah-olah Allah itu tidak bisa membuat kita bisa bicara. Seolah-olah Allah itu tidak bisa membuat kita bisa mendengar. Seolah-olah Allah itu tidak bisa membuat kita bisa melihat. Seolah-olah Allah itu tidak bisa kita membuat kita berpikir, merasa-rasakan. Seolah-olah itu semua adalah diri kita sendiri. Itulah reinkarnasi Fir'aun, berarti saya dan Anda selama ini telah menjadi pengikut reinkarnasi Raja Fir'aun, tapi selama ini tidak sadar. Yakni selalu membunuh kekuasaan Allah yang ada pada diri kita, tapi kita menghidupkan bayi perempuan, yakni menghidupkan diri kita sendiri seolah-olah aku Abdul Halim yang bicara, seolah-olah aku Abdul Halim yang bisa merokok, seolah-olah aku Abdul Halim yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa berbuat baik dan sebagainya. Itulah yang dimaksud waktu itu Raja Fir'aun membunuhi anak yang terlahir laki-laki, dibunuhi semua, tapi yang lahir perempuan tidak dibunuh. Itulah maknanya, sudah ada di dalam masing-masing hati kita sendiri. Wa fi anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu cerita-cerita ini. Aplikasikan, lihatlah ayat-ayat Allah, Al-Quran itu yang ada pada dirimu. Jangan sibuk melihat ayat-ayat yang tertulis. Tidak selesai-selesai kita bila kita hanya menghafal, kita hanya membaca ayat-ayat yang tertulis. Kita hanya berdebat terus tentang ayat-ayat. Karena kita tidak membawa ayat itu masuk ke dalam diri kita, sehingga kita tidak paham nikmatnya kehidupan ini. Kita hanya disiksa-siksa saja karena kita hanya memandang orang lain daripada memandang apa yang ada pada diri kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua itu ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikannya? Kita hanya menyaksikan kisah-kisah dongeng-dongeng saja, tetapi kisah kita sendiri, cerita kita sendiri, kita tidak
pernah mau menyaksikannya. Kita hanya sibuk menyaksikan cerita orang lain. Itulah jalan kesesatan kita selama ini. Kita lanjutkan lagi ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-50. Wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikannya. Nah, inilah ketika kita masih berposisi sebagai reinkarnasi Fir'aun di dalam dada kita, maka Fir'aun akan merajalela. Maka Fir'aun atau hawa nafsu ini selalu menjadi budak-budak Fir'aun. Apa yang dimaksud selalu menjadi budak-budaknya Fir'aun? Kita selama ini ketika kita masih ada kewujudan diri manusia kita, masih ada kenyataan, kejelasan wujud diri manusia kita, masih ada yang ada hanya diri manusia kita, maka kita akan diperbudak oleh apa? Oleh hubbud dunia, selalu cinta kepada dunia dan selalu cinta kepada yang selain Allah. Inilah yang dimaksud bayi-bayi yang perempuan tidak dibunuh-bunuh, tapi bayi laki-lakinya dibunuh semua ketika saat zamannya Nabi Raja Fir'aun. Dan itu semua wa min anfusikum, semua sudah ada pada dirimu. Itulah cerita dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikan ceritamu juga seperti itu? Jadi sebenarnya isi Al-Quran itu, isi Injil itu, isi Zabur itu, isi Taurat itu adalah diri kita sendiri. Isinya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kisah-kisah masa lalu. Kalau kita menganggap itu hanya sebuah kisah-kisah masa lalu, manusia-manusia zaman dahulu, yang dikatakan dulu ada Fir'aun, ada Nabi Musa dan sebagainya, maka kita akan tersesat jalannya. Seolah-olah itu bukan ceritaku, tapi cerita orang lain. Maka sesatlah kita dari jalan Tuhan, karena kita selalu dikuasai oleh Fir'aun yang memperbudak, yang diperbudak oleh hawa nafsunya, keinginan-keinginan kita tentang yang selain Allah. Itulah cerita reinkarnasi Fir'aun yang dengan budak-budaknya. Maka tugas Nabi Musa, yakni maka tugas manusia-manusia yang belajar ilmu ketuhanan minongko atau seperti tugasnya Nabi Musa, yakni menyelamatkan perbudakan-perbudakan yang ada di dalam dada kita, menyelamatkan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, menyelamatkan kerakusan-kerakusan, menyelamatkan ketamakan-ketamakan diri kita di dalam hati kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita selama ini, termasuk saya, tamak, rakus dengan dunia. Inilah perbudakan-perbudakan Fir'aun itu. Jadi Anda ketika akan mempelajari ilmu ketuhanan, yakni tidak duduk di syariat saja, berangkatlah menuju dari syariat ke torekoh, dari torekoh ke hakikat, dari hakikat ke makrifat, dan ujung-ujungnya setelah makrifat enjoy saja. Jadi enjoy saja itu ilmu yang tertinggi, di atasnya makrifat. Kenapa saya katakan enjoy itu ilmu yang tertinggi di atas dari makrifat itu sendiri?
bila manusianya masih terbelenggu dengan kemakrifatan diri manusianya, sampai kapan manusia disiksa dengan ilmu makrifatnya sendiri? Apa bukti manusia disiksa dengan ilmu makrifatnya sendiri? Manusia yang merasa dirinya makrifat suka memandang orang lain, suka menilai orang lain, dan merasa dirinya sudah makrifatullah, dan merasa dirinya sudah kenal Allah, dan merasa dirinya orang yang paling baik daripada orang lain. Inilah ilmu makrifat. Makrifatnya masih makrifat kemanusiaannya. Sampai kapan kita disiksa ketika kita masih merasa diri kita yang makrifat? Sampai kapan kita disiksa-siksa terus dengan ilmu kita sendiri? Merasa dilihat Allah, merasa dekat dengan Allah, itu kan makrifat kemanusiaan. Jadi lepaskan kemakrifatan kemanusiaanmu agar bisa sampai ke alam enjoy. Tidak terikat lagi dengan kemanusiaannya, tidak terikat lagi dengan kedagingannya, tidak terikat lagi dengan hawa nafsunya, yakni jadi manusia yang bebas dari perbudakan hawa nafsu. Itulah yang dimaksud cerita tentang Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Semuanya sudah ada pada diri kita sendiri. Kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Apa yang dimaksud kita selama ini meninggalkan ajaran Nabi Musa, yakni meninggalkan Tuhan, meninggalkan seruan kembali kepada Tuhan, sehingga menjadikan anak sapi, patung anak sapi sebagai Tuhan. Yang dimaksud patung anak sapi dijadikan Tuhan itu adalah kewujudan diri manusia. Inilah yang dimaksud patung anak sapi yang selama ini dipertuhankan karena ditinggalkan oleh Nabi Musa. Apa maknanya? Karena kita selama ini meninggalkan Tuhan. Jadi akhirnya nyembah patung anak sapi. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Jadi sebenarnya binatang itu ya saya. Binatang itu ya manusia yang pada ingkar kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Itulah orang-orang jahiliyah, termasuk saya. Jadi orang-orang jahiliyah itu yang diceritakan di dalam Al-Quran di zaman Nabi Muhammad bukan zaman dulu saja. Sekarang pun saya pun juga umat orang jahiliyah. Kenapa? Karena kebodohanku di dalam hatiku. Karena kebodohanku tidak menyadari bahwa keberadaan diriku karena adanya Tuhanku. Bahwa keberadaan kuasa yang ada diriku karena kuasa Tuhanku. Karena yang berada di dalam penglihatanku sebenarnya penglihatan Tuhan, bukan penglihatanku. Pendengaranku bukan pendengaranku, tapi pendengaran Tuhan. Kita selama ini dibutakan oleh itu. Itulah hati yang keras melebihi kerasnya batu, jadi bahan bakarnya neraka. Jadi nerakanya bukan besok, sekarang sudah nyata, yakni hati panas terus.
dengan dunia, hatinya panas terus dengan orang lain, umek dewe. Hatinya sendiri dijadikan kuburan-kuburan yang berhantu-hantuhan, yakni mentuhankan dirinya sendiri, mudah mengolok-olok orang lain, mudah menjelek-jelekkan orang lain, mudah menghina orang lain, mudah menyalahkan orang lain, karena diri kita selama ini jadi Fir'aun. Karena diri kita selama ini nyembah patung anak sapi di dalam dada kita. Itu yang harus kita pahami. Agar kita tidak terdoktrin hanya dengan dongeng-dongeng kisah-kisah para nabi terdahulu. Padahal kisah-kisah para nabi terdahulu dan kisah-kisah musuh-musuhnya para nabi terdahulu sudah ada pada tiap diri kita. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikannya? Karena kita sibuk menyaksikan orang lain. Kita sibuk menyaksikan kesalahan orang lain. Sehingga kita buta tuli dengan kesalahan kita sendiri. Itulah akhirnya menjadi anar panas di dalam dadanya. Karena hatinya sudah keras, melebihi kerasnya batu, yaitu batu yang hitam yang selalu panas di dalam hati kita selama ini. Kita lanjutkan. Ketika keberadaan di dalam hati kita masih keberadaan kewujudan diri kita sendiri, itulah yang dimaksud hawa nafsu, dan itulah tempatnya dolimnya manusia. Dan dolimnya manusia, dia tinggal di dalam neraka panas. Selalu tersakiti hatinya. Melihat orang lain begini, hatinya tersakiti. Melihat orang begitu, hatinya tersakiti. Kenapa? Karena manusianya suka menyakiti dirinya sendiri. Jadi sebenarnya orang yang suka menyakiti orang lain, orang yang suka menilai orang lain, orang yang suka meremehkan orang lain, orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka menghujat orang lain, sebenarnya apapun yang keluar dari dirinya, ya itulah dirinya sendiri. Yang dihujat sebenarnya bukan orang lain, dirinya sendiri dihujat. Yang dihina sebenarnya bukan orang lain, dirinya terhina dina. Ketika kita menyepelekan orang lain, ternyata hakikatnya dirinya sendiri yang sepele. Karena ia tak pandai memandang diri, ya akhirnya ia berada tinggal di dalam neraka panas-panas sendiri. Padahal yang dihujat tidak merasa panas, enjoy saja. Yang dihina tidak merasa terhina, enjoy saja. Yang disesatkan tidak merasa tersesat, enjoy saja. Kenapa? Karena Anda semua, karena kita ini cerita Tuhan. Makanya bila sudah tersingkap kemanusiaannya, maka kita enjoy saja. Itulah tujuan seluruh manusia, bertemu dengan enjoy. Itulah ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang di dalam kehidupan ini? Caranya hanya satu, yakni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya, syaratnya, pulanglah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, maka Allah pun akan ridho. Kalau kita tidak ridho, Allah itu Tuhan, maka selamanya kita hanya ridho Fir'aun ini yang jadi Tuhan di dalam dada kita. Keakuan diri kita yang ada di dalam dada itulah kita selama ini hanya rela, hanya ridho kepada hawa nafsu kita sendiri daripada ridho kepada Allah.
Makanya hatinya tidak bisa tenang, selalu panas, berasap, bingung mendengarkan orang lain karena dianggapnya apa yang didengarnya salah, padahal yang salah pada dirinya sendiri. Mudah menghina orang lain, padahal yang terhina adalah dirinya sendiri. Jadi apapun nilai Anda, nilai saya yang keluar dari mulut kita sendiri, itulah diri kita. Seumpama kita suka menghina orang lain, itulah berarti kita sudah terhina, menghinakan diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, mensesatkan diri kita sendiri, mengkafirkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena mulutmu harimaumu. Apa yang keluar dari mulutmu, bila itu baik berarti Anda baik, bila buruk berarti kita buruk. Jadi nilailah diri kita sendiri, apa sih yang ada di dalam hatiku, apa sih yang keluar dari mulutku, keburukan atau kebaikan, Anda sendiri-sendiri yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali. Ini kelanjutannya nanti ada kami beri judul Aku Membelah Lautan Merah. Tapi nanti kita lanjutkan lagi, berhubung waktunya biar tidak kepanjangan. Yang terpenting kita semua belajar memahami diri kita sendiri, bahwa ayat-ayat yang ada pada Al-Quran, ayat-ayat yang ada pada kitab Injil, ayat-ayat yang ada pada kitab Zabur, Taurat dan sebagainya, 4 kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Jadikanlah dirimu adalah kitab-kitab Tuhan. Jadikanlah dirimu adalah ayat-ayat Tuhan. Maka bila kita sudah menjadi kitabullah, menjadi firman Tuhan, maka pasti kita berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita dijaga oleh Tuhan dari menghina orang. Karena kita sudah dijaga Tuhan dari orang-orang yang meremehkan orang lain. Kita dijaga Tuhan dari menjadi orang yang suka menghina orang lain, yang suka menghujat orang lain. Kita sudah dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada kasih sayang Tuhan di dalam dada kita, yaitu rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta, yakni selalu indah menyaksikan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita. Kalau kita masih membeda-bedakan, warna-warni, kita selamanya jadi orang buta, dan orang buta tinggalnya di dalam neraka. Kapan nerakanya? Ya saat ini. Kenapa kok tinggal di neraka? Karena mata hati kita tidak bisa melihat, akhirnya nabrak-nabrak. Ada orang mengkaji ini, disalah-salahkan, ditabrak. Ada orang mengkaji tentang ketuhannya, dihina, ditabrak. Ya akhirnya panas sendiri, tinggal di neraka. Apa bahan bakarnya neraka? Ya diri manusia itu sendiri dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang masih jadi batu, nyembah batu. Jadi anaknya batu, terlahir dari batu, maka dari itu atos. Hati kita selama ini atos, tidak mudah menerima orang lain. Kenapa? Karena kita mementingkan menerima diri kita sendiri di hati kita. Karena kita selama ini jauh dari kasih sayang. Kita jauh dari ajaran kasih Tuhan. Kata sahabat kita orang Kristen, ajaran kasih benar. Bila di dalam hati kita ada kasih sayang, tidak menghina orang lain, tidak menghujat orang lain, yang ada hanya kasih sayang, yaitulah jalan keselamatan, jalan yang lurus. Cara untuk agar hati kita bisa tenang, bisa enjoy, bisa berdamai dengan Tuhan, ya kita harus kembali kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Jadi relalah, ridholah bahwa sebenarnya hidup dan badan ini adalah milik Tuhan. Maka ketika kita sudah mengembalikan hidup dan badan ini, maka Allah ridho kepada kita. Munculnya adalah rahmatan lil alamin, sesuai apa yang didawuhkan oleh baginda Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Supaya apa? Supaya muncul kasih dan sayang di dalam dada kita. Bila di dalam hati kita tidak ada kasih dan sayang kepada orang lain, percuma dan tidak berguna Anda beragama apa saja. Tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada ajaran Tuhan di dalam hati. Karena yang ada hanyalah ajaran hawa nafsu. Beragama apa saja percuma dan tak berguna. Namun bagi Anda, bagi kita, kalau kita sudah menemukan rahmat hidayah Tuhan, ya itulah akhirnya kita mengasihi sesama. Kita toleransi, kita tidak membeda-bedakan lagi antara diri kita dengan manusia yang lain, karena kita sama-sama makhluk, sama-sama diperjalankan Tuhan. Yaitulah yang dimaksud ajaran kasih, saling menghargai, saling menghormati. Jadi memang tanda-tandanya orang yang belum sampai di makom enjoy, orang yang belum sampai di makom ketuhanan, orang yang belum sampai di makom ajaran kasih rahmatan lil alamin, maka hatinya panas terus, debat terus, tidak ada selesainya. Ya itulah neraka itu, saudara-saudaraku. Jadi di dalam kehidupan ini tidak pernah bisa enjoy. Kenapa? Karena kita merasa paling benar di dalam beragama. Karena kita merasa paling benar di dalam keyakinan. Sampai kapanpun akan disiksa terus abad dan abada. Selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan? Kematian ketika melewati syakaratul maut. Jadi kalau sudah mati seperti orang-orang yang sudah meninggalkan kita, mereka semua sudah pada enjoy. Kenapa? Karena mereka milik Allah, ya kembali kepada Allah. Jadi makom enjoy itu bisa kita raih saat ini ketika kita masih hidup. Supaya apa? Supaya kita merasakan surga di sisi Tuhan selama kita masih hidup. Tapi kalau kita tidak percaya bahwa kuasa ini, hidup ini, wujud ini adalah daripada Tuhan itu sendiri, ya selamanya kita ingkar kepada Tuhan, dan selamanya kita hidup di dunia ini hanya merasakan panas terus, tidak ada enjoy-nya, miskin terus, tidak ada kayanya. Meskipun Anda banyak harta, tapi tetap di dalam siksaan. Harta tambah membuat kita terbakar. Harta tambah membuat kita sombong, congkak, dan gampang. Dengan harta kita merendah-rendahkan. Dengan harta kita mudah menghina-hina orang lain. Berarti harta-harta kita selama ini bukan menyelamatkan kita, tapi harta kita mensesatkan kita dan membakar kita sendiri tanpa kita sadari. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sapa sahabat-sahabatku yang di bawah, saya akhiri dulu kajian di subuh yang indah ini. Semoga membawa kita semua, termasuk saya, kepada rahmat Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada hikmah-hikmah yang sudah keluar di subuh ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, terutama diri saya. Kita semua sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Bukan saya bisa bicara di sini bukan berarti saya lebih unggul daripada Anda. Tidak, kita sama. Ada yang bicara, ada yang mendengar. Jadi sebenarnya yang bicara dan yang mendengar itu siapa juga. Nah, disitulah asiknya.
perbedaan itu kalau kita sudah tahu dari mana datangnya perbedaan, kita bisa enjoy menikmati kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang sudah setia bersama saya menyimak kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini, semoga Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan, selalu tercukupi apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Kenapa kok selalu tercukupi? Karena kita selalu mengikuti takdir-takdir Tuhan. Karena kita berdamai dengan kodok dan kodarnya Tuhan. Mau diapakan kita ini, enjoy saja. Tidak punya uang, enjoy saja. Punya uang, enjoy saja. Jadi intinya enjoy saja. Supaya apa? Supaya jadi orang yang kaya raya. Apa makna jadi orang yang kaya raya? Tidak butuh apa-apa lagi. Tidak butuh minta apa-apa lagi. Kenapa? Allah, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Kalau kita merasa tahu apa yang kita butuhkan, apa bedanya kita selama ini jadi Tuhan-Tuhan tuh diri kita sendiri? Ya miskin terus, ya tidak abangku. Alhamdulillah. Pak Ali, salam hormatku, salam taktimku selalu. Ya, memang pro dan kontra di kajian Uripe Allah ini lumrah. Jangankan di kajian Uripe Allah, Anda sendiri, saya sendiri di dalam dada kita ya juga mengandung pro dan kontra. Kalau kita di dalam dada kita tidak bisa menyatukan pro dan kontra, ya selamanya kita tetap tersesat, memandang orang lain selalu jelek. Ya itulah kesombongan diri kita selama ini, karena kita masih jadi reinkarnasi Fir'aun itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya bertanya pada sahabat-sahabat yang hadir di sini, keterangan apa yang sudah disampaikan tadi yang ada di YouTube Uripe Allah ini bisa dipahami dengan mudah apa masih sulit? Mohon jawabannya di bawah. Mudah dipahami apa sulit dipahami? Mohon jawabannya abang-abangku. Oh mudah, alhamdulillah. Mudah, banyak yang bilang mudah. Karena kenapa kok dikatakan mudah? Karena realita. Karena sesuai dengan akal fikir hati kita. Tidak menyimpang dari pemahaman hati. Bukan hayalan. Hidup ini enjoy saja. Hiburan. Hiburannya siapa? Hiburannya Tuhan. Kita hanya menikmati hiburan saja. Menikmati Tuhan. Nah itulah. Aku reinkarnasi Nabi Musa yang menyeru kepada diriku sendiri, yang menyeru kepada kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan hawa nafsuku yang selama ini terbudak. Saya seru, ku seru kembali ke jalan Tuhan, diselamatkan melewati lautan merah. Apa lautan merah itu? Hawa nafsu. Nanti kita lanjutkan kisahnya, yakni bagaimana cara membelah lautan dengan tongkat. Jadilah Nabi Musa yang membawa tongkat yang membelah lautan. Tongkatnya apa? Iman. Dengan iman itulah maka terbelahlah lautan merah itu, maka terbelahlah kebaikan dan keburukan. Kita melewati di tengahnya, melewati kebaikan, melewati keburukan dengan enjoy-enjoynya. Kenapa? Karena kebaikan dan keburukan itu bukan milik saya, tapi kebaikan dan keburukan itu milik Allah. Kita bukan
pemilik kebaikan dan keburukan seharusnya enjoy saja. Itulah cara melewati lautan merah yang ada pada diri kita, nanti kita kupas tuntas. Semoga bisa kita pahami bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung tidak ada yang bertanya-tanya, berarti saya anggap sudah memahami semua ini. Silakan yang bertanya di bawah, kira-kira pertanyaan yang membangun keimanan akan saya jawab. Tapi bila pertanyaan-pertanyaan yang hanya menghina dina atau yang merendahkan orang lain, biarlah kembali pada dirinya. Saya mah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, alhamdulillah kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.